Namun di saat Bayu tiduran di sofa itu, dia tiba-tiba nyium bau peju di sofa yang ia gunain. Rasa cemburu emang selalu datang dari setiap pasangan ya lur. Tapi apa jadinya nih, kalau rasa cemburu ditambah dengan pengkhianatan dan perselingkuhan, harus dibalas dengan rasa sakit yang berkepanjangan. Kisah kali ini bakal ngajarin kita lebih bijak lagi nih, supaya nggak main hakim sendiri dan harus diselesain baik-baik nih lur. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Menjadi janda bagi setiap perempuan itu emang adalah hal sulit yang paling dilakuin. Namun janda yang satu ini bernama Iren Siska Widya Astuti berusia 43 tahun. Dia ini merupakan seorang janda yang belum punya anak. Dia merupakan seorang warga perumahan Alam Juanda nih, Desa PP Sedati Sidoarjo. Diketahui Iren Siska tinggal di perumahan selama kurang lebih 3 tahun. Menurut para tetangga, Iren dikenal sebagai sosok perempuan yang baik dan gak pernah punya masalah sama siapapun. Selain itu, ia juga dikenal sebagai perempuan yang super sibuk. Buat ngecukupin kebutuhan sehari-hari, Iren bekerja sebagai seorang manajer regional di sebuah perusahaan susu kemasan di wilayah Sidoarjo. Iren Siska diketahui udah punya pacar nih bernama Bayu Andi Irawan, berusia 32 tahun, yang merupakan warga Karangploso, Malang, Jawa Timur. Menurut beberapa teman dekat Iren, hubungannya dengan Bayu ini udah deket banget. Bahkan diketahui Iren kerap kali mengajak Bayu untuk berkunjung ke rumahnya. Namun sayangnya nih ya, kebahagiaan mereka berdua ini nggak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan Bayu menduga jika Iren berselingkuh di belakangnya, sehingga Bayu pun jadi terus-menerus merasa cemburu dan seringkali menuduh Iren. Semua kejadian ini bermula pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 9 malam saat Bayu sedang berkunjung ke rumah kekasihnya. Ketika sampai di rumah kekasihnya itu, Bayu dikagetin sama keberadaan 2 orang laki-laki yang gak ia kenal keluar dari rumah Iren. Saat itu sebenarnya Bayu udah ngerasa sangat cemburu dan emosi, tapi untungnya berhasil ia redam. Bayu dan Iren kemudian makan bersama di rumah, terus dilanjutin sama pesta minuman keras. Usai pesta, mereka berdua sempat ngelakuin hubungan dewasa layaknya suami istri di dalam kamar hingga akhirnya ketiduran. Keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 28 Juni 2020 pagi hari, Iren yang bangun terlebih dahulu langsung masak di dapur. Gak lama kemudian, Bayu juga terbangun dan milih untuk bersantai serta tidur-tiduran di sofa di ruang tamu. Lalu setelah Iren selesai masak, mereka berdua makan bersama. Dan sekitar jam 9 pagi, Bayu sama Iren kembali ngelanjutin pesta minuman keras di ruang tamu sambil tidur-tiduran. Namun di saat Bayu tiduran di sofa itu, dia tiba-tiba nyium bau peju di sofa yang ia gunain. Seketika itu juga, Bayu langsung marah-marah karena ngira kalau si Iren ini udah ngelakuin hubungan dewasa sama 2 orang laki-laki yang tadi malam datang ke rumahnya. Ngerasa cemburu, Bayu makin menjadi-jadi nih dan gak kekontrol. Mereka berdua langsung terlibat adu mulut. Suasana saat itu jadi semakin gak terkendali. Apalagi nih lur, saat itu Bayu dan Iren sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Sehingga ketika pertengkaran itu terjadi, secara tiba-tiba Bayu ngedorong Iren hingga terjatuh ke lantai. Nah setelah itu Bayu langsung menindih tubuhnya dan langsung ngebekep mulut Iren pakai tangannya hingga kesulitan bernafas. Gak hanya itu aja nih lor, Bayu kemudian nyekik Iren hingga kehilangan nyawanya di tempat. Melihat sang kekasih udah gak bernyawa, Bayu langsung kabur menggunakan mobil HRV milik Iren. Bayu akhirnya mutusin buat pulang ke Malang. Setelah itu nih lor, dia milih buat nitipin mobil HRV milik Iren ini ke rumah temannya yang berlokasi di kota Malang. Di hari yang sama, pada hari Minggu, 28 Juni 2020 malam hari, pihak keluarga Iren berusaha ngehubungin ponsel Iren, namun gak dapat jawaban. Senin 29 Juni 2020, karena ngerasa khawatir, salah satu keluarga mutusin buat berkunjung ke rumah Iren buat mastiin keadaannya. Namun karena mobil milik Iren ini gak berada di rumah, dia ngira nih Iren lagi pergi, sehingga ia pun mutusin buat pulang ke rumah. Meskipun begitu, pihak keluarga terus berusaha hubungin Iren melalui panggilan telepon. Sayangnya nih lor, hingga beberapa hari berlalu, Iren masih nggak ada kabar. 3 hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 1 Juli 2020, karena nggak kunjung ngedapetin kabar, pihak keluarga akhirnya minta tolong sama adik iparnya Iren
untuk ngecek ke rumahnya. Dia pun segera ngedatengin kediaman Iren Siska. Nah, ketika sampai di rumahnya, dia langsung ngetuk pintu rumah, tapi nggak ada jawaban. Dia pun akhirnya mutusin buat hubungin ponsel Iren. Saat itu dia tuh ngedengar ponsel Iren bunyi di dalam rumah, namun dia tetap nggak ngedapetin jawaban. Karena takut terjadi sesuatu, dia mutusin buat ngehubungin pihak security di perumahan tersebut. Adik ipar serta pihak keamanan itu pun langsung ngedobrak pintunya. Dan ketika pintu terbuka, alangkah terkejutnya mereka karena ngelihat Iren udah tergeletak gak bernafas dengan kondisi yang udah membengkak di lantai ruang tamu. Selain itu, jasad Iren juga udah ngeluarin bau yang sangat nyengat. Atas temuan tersebut, pihak security langsung ngelapor ke Polsek Sedati. Tim kepolisian yang nerima laporan pun langsung ngedatengin lokasi dan segera ngevakuasi jenazahnya ke rumah sakit terdekat untuk dilakuin otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga ngelakuin olah tempat kejadian perkara di lokasi. Saat itu pihak kepolisian menduga jika rumah tersebut hanyalah tempat pembuangan aja. Hal ini dikarenakan mereka nggak nemuin adanya barang-barang yang rusak ataupun tergeser dari tempatnya. Pihak kepolisian udah mastiin bahwa pintu dalam keadaan baik-baik aja. Gorden meja ataupun kursi juga nggak bergeser dari tempatnya. Sehingga muncul dugaan bahwa pelaku dalam kasus ini adalah orang yang dikenal oleh korban. Pihak kepolisian juga mastiin jika nggak ada barang-barang Iren yang hilang selain mobil Honda HR-V. Nah, berdasarkan hasil otopsi nih lur, diketahui bahwa penyebab kematiannya gara-gara paru-parunya ini bengkak. Selain itu, tim forensik juga nemuin ada bekas jeratan di bagian leher Iren. Pihak kepolisian langsung ngelakuin investigasi terhadap kasus tersebut. Untuk menguak kasus ini, pihak kepolisian dari Polsek Sedati dibantu oleh Polresta Sidoarjo terus ngelakuin penyelidikan. Mulai dari pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga, tetangga pihak keamanan perumahan, teman, serta rekan kerja korban. Selain itu, pihak kepolisian juga sempat ngecek rekaman CCTV yang ada di perumahan Alam Juanda. Di dalam rekaman itu, terlihat nih, mobil HR-V milik Iren keluar dari perumahan pada hari Minggu 28 Juni 2020 malam hari. Namun sayangnya, rekaman CCTV itu nggak dapat nunjukin secara jelas siapa yang ngemudiin mobil milik Iren, sehingga mempersulit penyelidikan kepolisian. Selain ngecek CCTV, pihak kepolisian juga terus memantau serta memeriksa ponsel milik korban. Tim penyelidik mastiin bahwa ponsel tersebut terakhir kali digunain pas hari Sabtu, karena semua panggilan telepon maupun pesan yang masuk pada hari Minggu udah gak dapat respon. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pihak kepolisian ngedapetin bahwa Iren Siska ini punya seorang kekasih yaitu Bayu. Namun ponsel kekasihnya itu gak pernah bisa dihubungi sama pihak kepolisian. Selain itu nih lor, pihak kepolisian juga sempat ngedatengin rumah Bayu di Karangploso, Malang. Namun mereka gak ngedapetin Bayu di rumahnya. Sehingga kecurigaan pihak kepolisian terhadap Bayu pun menjadi semakin kuat. Kecurigaan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan yang didapat pihak kepolisian dari saksi-saksi, sehingga akhirnya pihak kepolisian pun melakukan pengintaian dan memburu Bayu. Sementara itu nih lor, untuk menghilangkan jejak, Bayu memilih untuk kabur ke Surabaya menggunakan kendaraan umum. Gak hanya itu aja, Bayu juga memilih untuk membuang ponselnya dan membeli ponsel serta nomor baru agar gak terendus pihak kepolisian. Selama dalam pelariannya, Bayu ini kerap kali berpindah-pindah tempat kos. Bahkan Bayu juga kerap tidur di pom bensin yang berbeda setiap malam untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Setelah melakukan pelarian selama kurang lebih 1 bulan, pada tanggal 10 Agustus 2020, sekitar jam 4 dini hari, pihak kepolisian akhirnya berhasil nangkep Bayu Andi Irawan di sebuah tempat game online yang ada di Surabaya. Dari penangkapannya, pihak kepolisian langsung membawa Bayu ke Polresta Sidoarjo untuk dimintain keterangan. Di dalam interogasinya sendiri, Bayu ngaku semua perbuatannya. Untuk motifnya nih lor, Bayu ngaku jika ia ngerasa cemburu dan sakit hati karena ngedapetin bau peju di sofa rumah kekasihnya. Atas perbuatannya tersebut, Bayu dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kemudian pada tanggal 6 Januari, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun penjara
terhadap Bayu Andi Irawan. Putusan tersebut jauh lebih berat nih dibanding tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara selama 15 tahun. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa cukup ngeri, sehingga layak untuk ngedapetin hukuman tersebut. Emang ya, dari dulu begitulah cinta. Deritanya tiada pernah berakhir. Dan kalau menurut kalian tentang kasus ini, gimana nih lor? Coba deh komentar di bawah. Oh ya, kalau kalian punya kasus-kasus menarik, coba deh komentar di bawah atau DM langsung aja di Instagram. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lor.